Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Meliana dengan NIM 2011098. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Prodi Pendidikan Agama Islam di kelas D, dan saya masih semester 2. Kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Hadis Pendidikan dengan dosen pengampu Muhammad Rafiq Anwar. Yang pertama, saya akan membahas problematika pendidikan di lingkungan saya, yaitu mendidik dengan peringatan keras dianggap kekerasan. Kali ini saya akan memberikan video. Iya, pernah. Pernah dipukul nggak gara-gara nggak mau sholat? Pernah sih. Tahu nggak itu kenapa? Peduli lah. Dari video tersebut, kita tahu bahwa orang tua adalah guru pertama yang wajib mendidik anak-anaknya dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anaknya, lalu mengatur ketentraman dan kesejahteraan keluarga dan melaksanakan perintahnya dan rasulnya, mewujudkan rasa cinta kepada anak melalui pendidikan sejak ia kecil. Nabi SAW bersabda, artinya, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Dan pisahlah mereka anak laki-laki dan perempuan dari tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa orang tua mempunyai kewajiban mendidik anaknya dari kecil. Tapi jika anak sudah berumur 10 tahun dan tidak menurut, maka boleh dipukul. Tapi yang kita tahu di zaman sekarang, cara mendidik yang bersifat keras sedikit atau tegas itu dianggap kekerasan dan melanggar hak asasi manusia pada anak. Yang sebenarnya, di balik kekerasan itu, maksud orang tua agar anak lebih menurut dan patuh. Begitu juga guru. Guru juga orang tua bagi anak didiknya. Dan guru juga menurut saya bisa sedikit keras pada anaknya, karena anak mempunyai keberagaman dan tidak semua guru mempunyai sifat lemah lembut. Terkadang guru yang galak atau tegas itu membuat anak lebih patuh dan menurut. Tapi di balik itu semua, guru juga harus bisa menyeimbangkan sifat tegas yang dimaksud, yaitu hanya untuk tujuan memperingati dan menggertak anak saja. Sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jadilah pengajar dan janganlah hindarilah menjadi orang yang kejam, karena pengajar itu lebih baik daripada orang yang kejam atau berbuat kerasan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu adalah pengaruh game online pada anak SMA yang merubah alat. Jangan salahkan gamenya saja, tapi sebagai pendidik kita juga wajib mendidik dengan baik, tapi juga harus mengarahkan yang benar. Anak mungkin banyak main game, bukan hanya karena mereka tertarik, tapi juga orang tua atau guru itu harus lebih bersifat tegas agar mereka menjadi penurut. Yang saya amati kebanyakan anak yang banyak bermain game itu karena orang tuanya terlalu memanjakan anaknya. Anaknya dibiarkan main game tapi tidak ditegaskan. Harusnya kalau ingin mendidik anaknya itu dari awal. Jangan pas dia sudah kecanduan, kadang orang tua baru bersifat tegas, dan anak pun membantah. Dan kalau sudah begitu, kita tidak bisa menyalahkan anaknya saja. Sebagai orang tua atau guru, kita juga berhak introspeksi diri. Terkadang sekarang, banyak anak yang main game itu juga karena melihat orang tuanya yang memegang HP. Lalu bagaimana ingin mendidik jika kita saja membiasakan akhlak tidak baik di depan mereka?
Dalam hadis berikut saya bahas, itu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Pendidik yang baik jika ingin bisa mendidik dengan baik dan menjadikan anak didik kita berakhlakul karimah. Dan dibahas juga dalam hadis yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama menjadi banyak. Problematika yang ketiga yang terdapat di lingkungan saya itu adalah kurangnya kepedulian pada masyarakat yang fakir atau miskin. Banyak harta bukan berarti kita kaya, tapi kaya sebenarnya adalah kaya jiwa dengan peduli sama tak mengenal kependudukan derajat ataupun harta. Kepedulian juga terkadang kita melihat bukan hanya pada masyarakat sekitar, tapi sudah diajarkan dari orang tua atau guru. Dalam hadis ini saya bahas itu yang artinya kaya itu bukanlah lantaran banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai umat manusia, kita yang diberi rezeki sebaik-baiknya, kita harus peduli. Karena seberapapun harta yang kita miliki, itu sebagian adalah Allah titipkan untuk yang membutuhkan dari kita. Terkadang masyarakat hanya bisa berkomentar dan manja-manja dan menjas orang miskin kenapa berbuat jahat, tapi para masyarakat tidak perlu dengan alasan mereka melakukan itu. Mereka hanya menjas orang miskin itu kenapa mereka berbuat jahat atau maling. Itu adalah termasuk orang-orang yang egois. Auzubillah. Dalam hadis ini saya bahas yaitu yang artinya kemiskinan itu hampir menjadi kekafiran dan kedengkian itu hampir mendahului takdir. Thank you. Saya Meliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.